Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya serta hidayahnya lah sehingga kita masih dapat bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat tetap belajar meskipun dalam keadaan online seperti ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan Islam seterang benderang ini. Adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelumnya, pembahasan kali ini kita khusus membahas mengenai sejarah singkat Al-Quran itu. Langsung saja, jadi sejarah singkat Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah, kalimat-kalimat suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan ini terjadi kurang lebih selama 23 tahun ya adik-adik. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril dengan membacakan surat Al-Alaq 1-5. Jadi saat Nabi Muhammad sedang berdiam diri bertahanus di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian malaikat menyuruh Nabi untuk mengulanginya. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Kemudian dituntunlah kepada malaikat, dituntunlah oleh malaikat Jibril sampai sudah 3 kali Nabi pun bisa mengikuti. Ini adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi tepatnya Al-Quran ini turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Makanya biasanya disebut dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Itu ya, nuzulul Quran. Sepulang dari Gua Hira itu Nabi Muhammad kan pulang ke rumahnya. Dan bertemu dengan istri beliau, Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu merasa dingin, cemas, takut, khawatir. Kemudian beliau meminta kepada istrinya Siti Khadijah untuk menyelimuti beliau, selimutilah aku. Kemudian Siti Khadijah istrinya ini bingung apa yang telah terjadi, maka beliau mencoba menenangkan Nabi Muhammad dan berkata, dan Nabi Muhammad pun menceritakan apa yang terjadi. Selepas itu Siti Khadijah bilang tidak akan terjadi apa-apa, bahwa Allah tidak akan pernah, Allah pasti akan selalu melindungimu dan begini sebagainya. Pokoknya mencoba menenangkan hati Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau dalam sejarah kemudian Islam ya, selepas dari situ Nabi Muhammad pergi ke rumah saudaranya yaitu Warokah, Naufal binti Warokah. Di situ dikatakan bahwa ini adalah wahyu pertama yang turun, bahwa Nabi Muhammad akan segera diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Makanya katanya jangan takut untuk menerima wahyu selanjutnya. Nanti di wahyu ke-40 ya, nanti turun Quran surat Al-Muzammil. Di situ Nabi kan merasa takut berselimut. Kemudian untuk surat Al-Muzammil ayat 1-5 itu memerintahkan Nabi untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan ajaran Al-Quran. Disinilah. Jadi pada saat itu kan dua metode yang Nabi lakukan. Mungkin kalian pernah dengar di pelajaran SKI. Jadi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi ini masih secara sembunyi-sembunyi dulu. Jadi beliau membacakannya di depan para sahabat, kemudian meminta untuk para sahabat untuk menuliskan ayat-ayat ini di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencetak wahyu, antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya ya, Zaid bin Qais. Kemudian
Selanjutnya, periodisasi turunnya Al-Quran. Jadi ada dua ya. Jadi sebelum hijrah, kan Nabi Muhammad sebelum hijrahnya itu di Mekah, kemudian setelah hijrahnya itu di Madinah. Jadi ada dua periode diturunkannya Al-Quran, yakni yang pertama di Mekah. Ya, ini sebelum hijrah ya. Ayat-ayat yang turun di Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Ini berjumlah 86 surat selama 12 tahun 5 bulan. Kurang lebih dalam sejarah seperti itu. Saat diturunkannya ini di Mekah, ada tiga reaksi dari bangsa Quraisy ini, bangsa Arab ini. Ada yang sebagian menerima, sebagiannya lagi menolak, dan sebagiannya lagi ada yang tembus melampaui perbatasannya Mekah. Kemudian periode Madinah, ya ini setelah beliau Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi sebenarnya di sini mulai berkembang ya. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah ini dinamakan dengan ayat-ayat Madaniyah. Madaniyah berjumlah 28 surat selama 9 tahun 9 bulan ini waktunya ya dalam sejarah. Pada periode ini mulai berkembang pesat dan terakhir ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi tadi setelah periodisasi antara Mekah Madinah, kemudian pembukuan Al-Quran. Jadi ada dua ya, sebelum Nabi wafat dan sesudah Nabi wafat. Jadi sebelum Nabi wafat masih adanya Nabi Muhammad, beliau ingin bahwa Al-Quran itu kan tersebar. Jadi beliau mengajarkan Al-Quran. Jadi secara sembunyi-sembunyi para sahabat dan orang-orang lain itu datang untuk mendengar bacaan Al-Quran Nabi, dan ada juga beberapa para sahabat yang menulis. Nabi setelah Nabi Muhammad urusan memerintahkan kepada kelompok sahabat untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajar, mempelajari, dan menyebar wahyu itu. Wahyu itu dicatat dari wajib militer. Mereka itu dibebaskan dari wajib militer. Jadi mereka itu lebih untuk menyebarkan Al-Quran. Jadi ketika Nabi telah membacakan Al-Quran itu, para sahabat mendengarnya itu, mereka diminta untuk mengajarkan kembali kepada yang lain. Kemudian orang-orang, para sahabat yang mampu menghafal Quran, memelihara, menjaga, dan memelihara bacaan-bacaan Al-Quran ini disebut dengan Al-Qurra. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis di papan kulit, di domba atau pelepah kurma. Jadi ayat-ayat kan tidak langsung turun semua ya adik-adik. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran secara bertahap-tahap. Jadi Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk langsung menuliskannya. Ada yang menulisnya itu masih belum pakai kertas ya, di zaman Rasulullah itu masih papan, pelepah kurma, kulit domba, dan diwajibkan untuk dihafal agar tidak hilang. Setelah Rasulullah wafat, ini masa Rasulullah wafat ya, kan kepemimpinan beliau ini adalah kejadian yang menyedihkan ketika Rasulullah SAW wafat. Yang menggantikan adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini ditunjuk langsung oleh mereka untuk menggantikan Rasulullah. Saat itu terjadi kemudian setahun kemudian setelah kematian Rasulullah terjadi perang Yamamah. Perang ini perang yang menewaskan 70 orang para qurra. Melihat keadaan ini, Sayyidina Umar khawatir jika Al-Quran itu akan lenyap, akan hilang bersama kematiannya para penghafal Quran ini. Di sini Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, menjadi satu. Abu Bakar kemudian awalnya sebenarnya Abu Bakar menolak ini sampai 3 kali, karena Abu Bakar khawatir karena hal ini belum pernah dilakukan di zamannya Rasulullah. Kemudian Umar begitu menguatkan kepada Abu Bakar bahwa ini sangat untuk kebaikan. Seandainya Al-Quran tidak dikumpulkan lenyap begitu saja dengan meninggalnya para hufaz, maka Al-Quran nanti tidak akan dibaca lagi oleh orang-orang kita seumat sebelumnya. Jadi ini adalah usulan dari dari Umar untuk Al-Quran itu bisa tetap kita baca bahkan sampai sekarang ini ya.
Nah, jadi ketika itu sudah disetujui, Abu Bakar langsung memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun dari pelepah-pelepah kulit, pelepah-pelepah kurma dan lain sebagainya ini ya. Oh, sampai sini saja berarti ya. Jadi setelah Abu Bakar kemudian mengumpulkan Al-Quran, nanti di masa-masa selanjutnya ada Khalifah Utsman yang mengumpulkannya menjadi satu mushaf juga, kemudian menyebar ke berbagai negara karena Islam mulai menyebar. Jadi itulah sekilas dari sejarah Al-Quran. Sekian dulu dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.